Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Kita akan teruskan membahas soal-soal fisika, baik itu setingkat ujian nasional maupun setingkat soal seleksi masuk perguruan tinggi. Hari ini kita akan mencoba memasuki materi fluida statis. Ya, bagaimana soal-soalnya kita coba selesaikan soal-soal fluida statis itu. Baik, teman-teman silakan perhatikan ke whiteboard ini. Terima kasih. Baiklah, perhatikan ini ada soal. Ya kan? Ini dongkrak hidrolik yang sering dipakai di tempat-tempat reparasi mobil. Ini ada suatu bejana yang ukurannya kecil, ya luasnya ini sekitar 20 cm persegi. Yang ini yang besar, luasnya 200 cm persegi. Ya, ini diisi zat cair. Oke. Apabila di sini diberi beban 100 Newton, ya kan? Yang ditanyakan adalah berapa beban yang bisa diangkat, ya, atau gaya yang bisa diangkat pada permukaan yang lebar akibat daripada gaya di sini. Nih ya, ini hidrostatik ini, ya kan. Oke, nah, perhatikan ini caranya mengerjakannya. Kita tahu, ya kan, kata hukum Pascal, apabila sebuah gaya diberikan kepada zat cair yang tertutup, maka tekanan tersebut, gaya tersebut akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah. Itu adalah konsep daripada fisikanya. Jadi di sini berarti apa? Tekanan yang ada di sini harus sama dengan di sini. Nah, kuncinya ini, ya kan? Yang sama, sama berarti tekanan di sini harus sama dengan sini. Berarti ini apa? Tekanan 1 harus sama dengan tekanan di titik 2 di sini. Tekanan itu kan F1 per A1, force per area, ya. Ini F2 per A2. Udah tinggal masukkan. Gampang kan? F1-nya berapa? 100 Newton. Per A1 20 cm. Ingat, ini senti. Ini karena perbandingan, kita nggak usah ngerubah ke dalam meter karena perbandingan asal sama senti sama senti, ya udah masukkan aja. Nggak usah dirubah ya. Oke, F2 per 200. Oh, ya kan? Bisa coret nih, coret. Tuh. Maka F2 sama dengan, ini kan 10 bagi 2, 5. 5 kali 200 berarti 1000 Newton. 10 kali lipatnya jadi, ya. Jadi gaya yang diberikan di sini 100, ya, tekanannya memberikan 100 nih gayanya, menyebabkan ini bisa mengangkat beban gaya sampai 1000 Newton. Ya, ternyata gampang ya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, baik, lanjutkan ke soal untuk berikutnya. Soalnya tolong perhatikan ini gambarnya. Ini ada bejana diisi suatu cairan. Ke dalam cairan ini dicelupkan sebuah kubus, anggaplah kubus ya. Ini kubus ya. Ternyata kubus ini tidak tenggelam seluruhnya. Ada bagian yang ada di atas air, ada bagian yang ada di dalam cair, ya kan, zat cair. Bagian yang nyembul di atas itu 1/5 bagian. Ini 1/5 bagian, ya. Di 1/5 volume benda. Nah, berarti yang tenggelamnya adalah 4/5. Nah, yang ini 4/5 nih. Ini berarti 4/5 volume benda. Diketahui zat cairnya ini memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah berapa massa jenis benda tersebut? Ya, berapa massa jenis benda ini sehingga menyebabkan ada 1/5 bagian ada di atasnya.
Oke, lihat, perhatikan ke sini. Ya, lihat gambarnya. Sebenarnya ya, ini konsepnya kan sederhana. Ini hukum Archimedes ya. Ini ada gaya berat, W namanya. Ke atas ada gaya namanya Archimedes. Itu aja sebenarnya. Ya kan? Ada gaya berat ke bawah, ada gaya Archimedes. Ya kan? Gaya Archimedes itu disebabkan karena ada volume benda, bagian benda yang masuk ke dalam zat cair, sehingga zat cair ngelawan ke atas, namanya gaya Archimedes. Berarti kalau lihat dari gambarnya nih, gaya berat benda ke bawah, gaya Archimedes zat cair ke atas. Berarti ingat apa? W sama dengan FA. Ya kan, dari lihat gambar ini kita bisa buat rumus sendiri. Oh, gaya berat sama dengan gaya Archimedes. Gaya berat itu apa? Ya M kali G. Oh, gaya Archimedes itu apa? Rho kali gravitasi kali volume cairan. Hati-hati, volume cairan. M kali G. M itu kan rho kali V. Ya kan, berarti ini apa? Rho kali V kali G sama dengan rho kali gravitasi kali volume cairan. Berarti ini benda rho-nya. Volumenya volume benda. Ini cairan. Ya kan? Coret nih G-nya tuh. Yang harus diperhatikan, hati-hati di mana? Di volumenya. Ya, berarti ini rho benda. Ini yang dicari. Oh, rho bendanya berapa sih? Volume benda berapa? Ya, berarti seluruhnya nih. Tulis aja volume benda. Seluruhnya nih, kan nggak diketahui nih berapa volume bendanya. Udah pilihnya volume benda. Sama dengan volume cairan 1200. Hati-hati yang ini, volume cairan. Mana volume cairan ini nih? Volume benda yang tenggelam. Jadi gaya yang menekan itu sebesar volume benda yang tenggelam. Volume benda yang tenggelam adalah 4/5 bagian volume benda. Tulis ini berarti 4/5 volume benda. Tuh, ngecoret tuh kan. Berarti apa? Rho benda sama dengan, ya kan, coret ini dicoret aja, coret. Temulah 960 kilogram per meter kubik. Kan seperti itu caranya ya. Ternyata mudah sekali. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, baik, kita teruskan ke pembahasan soal berikutnya. Ya, perhatikan di sini. Ini masih tetap bejana berhubungan ya. Ini ada bejana, ya kan? Diisi oleh dua jenis zat cair. Yang pertama ini yang bawa air. Nah, air. Awalnya ini rata nih, di sini rata awalnya ya, rata, air permukaannya rata. Terus di ujung yang sebelah kiri diisi dengan zat cair lain. Kita nggak tahu nih zat cair lain yang tingginya 10 cm. Nah, 10 cm ini nih. Oke kan, 10 cm. Maka permukaan air akan naik ke atas sedikit. Nah, sampai di sini. Sehingga selisih antara tinggi air dengan tinggi zat cair itu 3 cm. Antara ini dengan ini 3 cm. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenis zat cair atau massa jenis kedua. Jika massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Ya, bagaimana konsepnya kalau kita ingin menyelesaikan semacam ini? Ini mau nanti 2 zat cair ke, mau 3, mau 4 bisa. Konsepnya sama semuanya ya. Apa konsepnya? Pada titik yang sama, hati-hati, pada titik yang sama tekanan harus sama. Kita ambil titik ini nih, coba perbatasan antara zat cair dengan air ini. Maka titik ini harus sama dengan titik yang ini sejajar. Nah, ya harus sama ini dengan yang ini. Jadi ini sama dengan ini tekanannya, kan tinggi sama. Maka konsepnya itu pada kedalaman yang sama, titik yang sama, tekanan harus sama. Ya kan, berarti apa ini? Tekanan 1 sama dengan
tekanan 2. Sekarang lihat, ini kan tekanan hidrostatik. Di titik 1, tekanan di sini disebabkan oleh air. Ini oleh air. Ya kan? Ya, oke. Berarti ini berapa nih tingginya? Ini kan 10 kurangi 3. Oh, jadi 7 cm. Ya. Oke. Di titik ini, tekanan di sini disebabkan oleh zat cair. Maka tekanan hidrostatik adalah Rho 1 G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. G-nya coret sama-sama. Rho 1, 1. Ya kan, ini air kan ini. Di sini kan ini air nih. 1. H-nya berapa? Ya 7 cm. Hati-hati, karena ini senti, nggak usah dirubah ke meter. Karena perbandingan sama, nggak usah lah ya. Biarin aja, asal satuannya sama. Sama dengan Rho 2 kali H2. Mana H2? Ini. Bukan dari sini loh ya, tapi dari sini. Karena titik ini itu disebabkan tekanan hidrostatik dari permukaan sini ke sini. Ini 10. Tapi kalau yang ini disebabkan dari sini ke sini 7. Jadi ini 10, ini 7. Berarti ini kali 10. Maka Rho 2 sama dengan 7/10 atau 0,7 gram per cm3. Nah, gampang kan? Ternyata gampang ya. Yang penting konsepnya ngerti. Apa jadi aturan utamanya ya. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik, kita teruskan untuk soal berikutnya. Soal ini mirip dengan tadi yang nomor 2 ya, yang udah dibahas. Cuman tadi mencari massa jenisnya. Ini ada bejana, lihat ada bejana, diisi dengan air. Ini air, massa jenisnya 1000 atau 10⁻³ kg per meter kubik. Terus dimasukkan balok. Nah, ini balok. Volume balok ini adalah 10⁻⁴. Ya, 10⁻⁴ meter kubik. Oke, 10⁻⁴ meter kubik. Nah, ternyata balok ini yang keluar itu 0,6 bagian. Yang ada di atas permukaan air itu 0,6 bagian. Berarti yang tenggelamnya adalah 0,4. Nah, ini 0,4 ini. Ya, 0,4 bagian. 0,4 bagian. Oke, nah ini nih. Nah, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa gaya perlawanan air terhadap balok atau istilahnya gaya Archimedesnya, gaya ke atasnya. Kan air ini ditekan oleh balok, makanya air zat cair melawan ke atas. Ngedorong ya kan? Ngedorong apa? Balok ini ke atas. Itu namanya gaya Archimedes. Ya kan? Seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita tahu gaya Archimedes itu Fa sama dengan Rho G kali volume. Ya. Rho-nya mana? Hati-hati, bukan Rho benda, tapi massa jenis zat cair atau air yang 1000. Gravitasi volume. Volumenya hati-hati, bukan volume benda. Tapi volume benda yang tercelup nih, yang 0,4 bagian, ini kan tercelup di dalam. Ini volumenya adalah volume air yang ditempati oleh benda. Hati-hati. Ya kan? Volume air yang ditempati oleh benda berarti berapa? 0,4 bagian volume balok. Ya kan? Berarti ini apa tadi? 10⁻³ Rho air. Bukan benda loh. Ini 10. Volumenya berapa tadi? 0,4 ini kali 10⁻⁴. Karena volume bendanya 10⁻⁴. Ya kan? Oke, ini kan pangkat 4. 4. Coret tuh. Ya kan? Tinggal berapa? Oh, berarti 0,4 Newton. Ya, gaya Archimedes atau gaya perlawanan zat cair
kepada balok. Gampang kan? Gampang ya. Tuh, oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan masalah fluida statis. Semoga bermanfaat, dan yang saya harapkan adalah fisika itu harus banyak berlatih ya. Insya Allah kalau kita banyak berlatih, fisika itu mudah